Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 TBSN. Mudah-mudahan di pagi hari ini kalian masih dalam keadaan sehat dan Allah mudah-mudahan selalu melindungi kita semua. Oke anak-anakku kelas 10 TBSN 4 untuk menjaga protokol kesehatan di masa Covid ini, kalian tetap menjalankan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, terus memakai masker dan jaga jarak. Oke, untuk pelajaran hari ini untuk produktif TBSN ini pertemuan yang kedua. Sebelumnya kalian mengenal dengan peralatan bengkel otomotif hand tool. Nah sekarang untuk pertemuan yang kedua ini adalah peralatan kerja bangku, tapi masih tetap dengan hand tool. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Untuk selanjutnya, sebelum ke materi juga kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian bisa memahami, mengenal dengan yang namanya alat-alat kerja bangku itu apa saja. Yang kedua, kalian itu harus tahu fungsinya itu seperti apa. Dan yang ketiga, kalian harus bisa mempraktekkan atau memperagakan dari alat-alat tersebut. Dan yang terakhir, tetap menjaga itu keselamatan dan kesehatan kerja. Baiklah anak-anakku, untuk mempersingkat waktu, kita perkenalkan dulu yang namanya kerja bangku itu apa saja sih, ya. Kita mulai dengan peralatan yang pertama itu gergaji besi. Gergaji besi ini adalah gergaji besi. Ini mata gergajinya nih ya. Ini mata gergajinya. Cuma tangkainya ini ya kalian juga pasti tahu ya. Untuk tangkainya itu di rumah-rumah juga banyak. Ada. Pasti setiap rumah itu punya. Setiap keluarga peralatan kerja bangku itu. Ini tapi namanya mata gergaji. Fungsinya untuk apa gergaji besi? Fungsinya adalah untuk memotong benda kerja yang akan dikerjakan oleh kalian ketika akan mengerjakan pekerjaan yang ada di bengkel. Yang kedua, kita kenalkan yang namanya, nah ini ya, ini mistar siku namanya, ini mistar siku. Ini untuk fungsinya ini untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan supaya toleransi atau preferensinya supaya tepat, supaya siku, maka ini bisa digunakan untuk referensi penyikuan, pekerjaan penyikuan, supaya benda kerja kita itu ketika dikerjakan itu tidak miring ya, tidak miring ke sana kemari, tetapi siku. Nah ini ya, ini namanya mistar siku. Dan yang ketiga kita perkenalkan lagi ini yang namanya ragum. Ini ragum. Nah ini ragum ya. Nah ini bisa diputar begini. Nah ya, lihat. Nah ini bisa diputar. Ini fungsinya untuk ya menjepit benda kerja. Ini contohnya benda kerja ini. Ya contoh lah. Ini benda kerja bisa dijepit di sini. Nah, ini masukkan lalu dijepit. Nah ini ya, menjepit benda kerja. Nah ketika kalian mau memotong sesuatu, bisa ini digunakan ragum ya untuk menjepit benda kerjanya, tapi bukan untuk memotongnya, tapi untuk menjepit benda kerja. Oke, singkat saja ya, ini sekilas saja. Nanti kita jelaskan yang lebih jelasnya kita ketika nanti setelah usai pandemi, mudah-mudahan udah selesai, kita bisa tatap muka, ataupun kita nanti bisa tatap muka di rumah dengan cara nanti belajar luring ya. Oke, yang ketiga ini ada mistar baja. Nah ini mistar baja ya. Ini mistar baja. Fungsinya untuk apa? Untuk mengukur benda kerja yang mau dipotong, ya berapa senti ukurannya. Nah kita menggunakan mistar baja. Kenapa menggunakan mistar seperti ini? Karena ini ketepatannya lumayan tepat ya. Ketika akan menggaris ataupun mengemal benda kerja yang akan dipotong, ini menggunakan mistar baja. Selanjutnya ya, ini ada kikir. Nah ini kikir ya, ini kikir segi 4. Ada lagi macam-macam kikir sebetulnya ya, tapi kita satu sampel aja. Ini kikir segi 4. Fungsinya untuk apa? Untuk mengikir atau menghaluskan benda kerja yang sudah dikerjakan. Misalkan kalau kalian memotong
pasti ada bekas kasarnya, makanya ini diperhalus oleh yang namanya kikir supaya lebih halus ketika pekerjaannya itu setelah dikerjakan pasti ada bekas-bekas yang kasarnya. Makanya ini untuk menghaluskan benda kerja yang namanya gram itu sisa potongan-potongan sehingga dihaluskan oleh kikir. Selanjutnya ini ada yang namanya tap ya, ini tap. Ini mata tapnya, nih ya. Ini mata tap dan ini handle-nya. Nah, ini handle-nya. Ya, ini handle-nya. Ini tapnya yang tadi. Nah, ini mata tap ini ya fungsinya untuk membuat yaitu ya drat ya, untuk membuat drat dalam. Misalkan kita bikin mur yang udah selek dratnya, kita bisa gunakan lagi dengan tap. Tap itu fungsinya untuk membuat drat dalam ya. Ini handle tapnya untuk pemegangnya. Contoh begini nih ya. Ini masuk ke sini, masuk ya. Nah, ini masuk ya, ini masuk. Nah, setelah masuk ini dijepit. Nah, barulah kita masukkan benda kerjanya ya. Yang namanya mur nih, misalkan mur masuk ke sini nih murnya ya. Kita drat. Nah, drat. Ini fungsinya untuk membuat drat dalam. Ingat ya, ini mata tapnya, ini handle tapnya. Dan yang ini hampir sama ya, hampir sama. Ini namanya snai. Nah, ini mata snai-nya. Ini snai namanya. Ini mata snai-nya. Nah, ini adalah handle snai-nya. Bagaimana Pak caranya? Ini untuk membuat drat luar. Nah, ini masuk ke dalam handle ini. Nah, ini contohnya, Bapak, ini contohnya ya. Ini masuk. Nah, masukkan. Masuk, kencangkan dulu ini ya, kencangkan dulu semua. Nah, kan udah masuk. Barulah kita kerjakan misalkan ini. Yang ini kan belum ada dratnya. Nah, ini masuk ke sini. Nah, ini material ini masuk ke sini. Ya. Ini fungsinya untuk membuat drat luar. Ini snai. Tapi kalau tap tadi untuk membuat drat dalam. Jadi ada perbedaan antara snai dengan tap. Hampir sejenis, yaitu membuat drat. Oke, cukup ya. Nanti praktekannya nanti pertemuannya. Oke, selanjutnya ini ada pahat ya. Nah, ini pahat. Ini pahat ya. Cuma ini pahatnya harusnya terbuat dari besi, pahat besi. Kalau besinya besi baja. Kalau ini sejenis, hampir sejenis lah. Ini namanya pahat. Ya, ini kalau ini pahat kayu. Kalau pahat besi itu ya harusnya bahannya dari baja. Ini fungsinya untuk apa pahat? Untuk memotong logam ataupun besi yang sifatnya mungkin yang tidak keras-keras banget lah. Intinya model plat ya. Plat-plat tipis ini bisa dipotong oleh yang namanya pahat. Ini kerjaannya biasanya argensi lah, argen. Oke, ini pahat. Selanjutnya ada yang namanya mesin las. Ya, nah ini, kita pernah ini mesin las. Ini kawat las ya. Ini kawat las RB, biasanya kan ada RB, ada LB. Kalau ini RB yang umum dipakai di bengkel-bengkel ya, sekitaran kita. Nah, ini yang namanya mesin lasnya ini. Ini mesin las listrik ya. Ini mesin las listrik inverter ini. Kalau ini yang bahasanya mesin las inverter lah. Ya, ini untuk mengelas ataupun fungsinya ya untuk mengelas besi, ya, untuk mengelas mungkin ya logam-logam lah sejenisnya. Yang intinya pengaturannya ada di sini, ada pengaturan untuk ya berapa volt ampernya di sini ada ya, berapa ampere kita gunakan ya. Nah, ini namanya mesin las listrik ya. Ini kekuatannya berapa watt? Ini 900 watt. Ini bisa dipakai di rumah-rumah. Ya, dipasang di rumah-rumah. Oke, mungkin ya sedikit Bapak jelaskan untuk masalah peralatan kerja bangku yang termasuk ke dalam hand tool ya. Ingat, hand tool itu adalah peralatan yang menggunakan
tenaga manusia. Cuma mungkin ini salah satunya ada yang di luar. Nah, ini namanya kawat las ya. Nah, ini oke. Jadi kalian cukup mungkin untuk penjelasan pembelajaran untuk PJJ ya, pelajaran masih jarak jauh. Kita kalau otomotif sebetulnya ya mungkin kurang jelas lah kalau tidak praktek langsung. Makanya ya mudah-mudahan kita berdoa semua ya, mudah-mudahan ini corona ini COVID-19 ini ya kita cepat selesai, dan nanti di bulan mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan di bulan September kita bisa tatap muka, ataupun kita nanti Bapak sendiri intinya mengadakan luring ke rumah-rumah ya, supaya kalian juga tahu pengetahuannya supaya nambah, keterampilannya juga supaya nambah. Karena SMK itu diperlukan adalah keterampilannya, prakteknya, bukan istilahnya kita pengetahuan tapi langsung prakteknya. Makanya mohon maaf penjelasannya mungkin Bapak untuk materi ini tidak lengkap karena emang terbatas waktunya. Oke ya, mungkin untuk pertemuan kali ini untuk pekerjaan kerja bangku ya, peralatan kerja bangku cukup ya. Cuma ya akhir ini Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian ya. Tugas kalian adalah yang pertama ini ya, Bapak ingatkan sebelum kalian mengerjakan tugas itu simak dulu nih video ini. Simak dulu video ini, jadi jangan sampai menanyakan lagi ke temannya Pak tugasnya apa ya, tetapi simak dulu videonya. Oke, tugas kalian di rumah adalah yang pertama ya, sebutkan alat-alat kerja bangku yang tadi Bapak jelaskan ya. Sebutkan peralatan kerja Bapak jelaskan atau Bapak perlihatkan. Yang kedua, kalian apa fungsinya ya, fungsi dari peralatan kerja bangku tersebut. Nah, karena zaman sekarang ini zaman canggih lah ya, tidak monoton istilahnya harus memperhatikan video Bapak saja. Kalau misalkan kalian kurang mengerti, buka Google ya, buka Google-nya, sehingga nanti jelas fungsinya itu apa saja jelas. Oke, itu dikerjakan apa? Dikerjakan di buku, kalian menggunakan folio kertas lembar nggak apa-apa. Yang penting kalian di bukunya itu tolong ya kasih nama dan kelasnya, lalu setelah selesai kalian mengerjakan tugas, kalian foto ya. Setelah kalian foto, kalian WA ya ke nomor Bapak, japri aja langsung. Oke, paham ya? Oke, paham? Jadi intinya pekerjaan tugas kalian cukup menggunakan kertas 1 lembar, kalian kasih nama dan kelas, lalu foto, lalu kirim ke WhatsApp Bapak ataupun WA lah, bahasanya WA Bapak. Langsung aja ke WA Bapak. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian yang kemarin belum mengerjakan tugas, silakan kalian kerjakan tugasnya, karena tugas ini adalah salah satu poin untuk penilaian kalian. Ya, Bapak selaku guru produktif sekaligus kepala Kaprov TBSM mengingatkan kalian, ketika kalian tidak mengerjakan tugas selama beberapa pertemuan, berarti kalian akan Bapak kasih sanksi ya, mungkin sanksinya itu bisa kalian pindahkan dari TBSM mungkin ke jurusan yang lain yang lebih cocok buat kalian ya. Atau apabila misalnya kalian masih tetap tidak mengerjakan tugas, berarti orang tua kalian yang akan Bapak panggil dan kalian juga akan Bapak panggil. Oke, cukup jelas kan ya? Cukup jelas penyampaian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti sampai lagi ke materi berikutnya, yaitu untuk pembelajaran berikutnya, pekerjaan dasar otomotif, nanti ke bagian peralatan kerja peralatan bengkel ataupun peralatan kerja bangku, tapi yang menggunakan yaitu power tool nanti ya, power tool. Kalau sekarang hand tool. Nah, minggu depan kita bahas untuk masalah power tool. Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.